dan Adam, tiga remaja yang seharusnya hanya bermain dan menikmati sore hari itu. Namun mereka ditemukan dengan petualangan yang dimana tak ada peta, tak ada petunjuk pasti, hanya keberanian, rasa ingin tahu, dan hati yang percaya bahwa setiap petualangan membawa mereka lebih dekat pada diri mereka sendiri. Oh yes. Lihat deh, gue habis beli game bekas. Game over. Katanya siapapun yang main game ini bisa terjebak di dalamnya. Kayak Jumanji gitu, Dam. Iya, tapi namanya Avaska, Alpaka, Pokoloko, Avasko coy. Ih, apaan sih? Itu mah mitos. Mana mungkin orang bisa masuk ke dalam game? Dam, lu percaya apa lagi sih kali ini? Apa-apa katanya. Kebanyakan nonton film lu. Gue serius. Yaudah deh, gini aja. Kalau kalian gak percaya, kita coba aja. Jangan. Nanti kalau kita bertiga beneran kejebak di sana, gimana? Udah nggak, Mai. Gak usah takut. Coba aja, Dam. Kalau lu pencet juga, pasti gak akan ada apa-apa. Jadi, gue pencet beneran nih ya. Dibilangin jangan? Gue takut. 3, 2, 1, mulai. Tuh kan, orang gak kenapa-napa. Lu lebay ah, Mai. Sampai teriak-teriak begitu. Ya udah sih, gue gampang percaya sama yang begitu-begitu. Loh kok beneran gak kejadian apa-apa? Yah, ditipu nih gue sama abang-abang penjual game bekasnya. Tuh kan, makanya jangan gampang percaya sama orang. Ih, tuh kan, Adam sih aneh-aneh aja. Itu suara apa? Coba kok gede banget. Serius gak sih? Dan kok jadi aneh beneran gamenya? Hore, gue gak jadi ketipu nih. Wih, canggih juga ya gamenya. Padahal di konsol tua gini loh. Kok TV-nya kayak rusak gitu sih? Jangan aneh-aneh dong. TV-nya belum selesai cicilan. Adam, orang lagi pada ketakutan. Kita masuk ke dalam gamenya. Gila, ini nyata. Kita di dalam game. Lah iya, kita kejebak di gamenya. Gue udah bilang tadi, TV-nya aneh. Tapi ini beneran. Gimana caranya kita bisa sampai ke sini? Tenang dulu. Jangan panik. Kita harus cari cara keluar. Mungkin ini cuma simulasi. Simulasi apanya sih? Canggih banget gamenya. Tapi ini bukan VR biasa deh. Ini nyata. Nyata. Kita bisa mati di sini kali. Gue udah bilang, jangan asal pencet tombol-tombol aneh. Mana gue tahu bakal akses beneran. Gue kira kan efeknya doang. Selamat datang di Avasko. Kamu siapa? Aku adalah instruktur. Tugas kalian adalah menyelesaikan semua tantangan yang ada. Hanya dengan itu, kalian bisa keluar dari game ini. Kalau kami gagal, Kalian punya 3 nyawa masing-masing, gunakan dengan bijak. 3 nyawa. Kalau semuanya habis, lu serius gak sih? jangan mikir gagal dulu. Kita harus kerja sama. Kita pasti bisa keluar dari sini. Kalian tim. Kalau bersama, kalian bisa berhasil. Sekarang bersiaplah untuk Tantangan pertama. Oke, kita mulai.
tempatnya. Tantangan pertama. Ini futsal. Serius, gue aja terakhir kali main pas SD. Tenang Ray, gue akan dukung kalian dari luar. Kalian berdua yang main. Gue bakal pantau dan kasih arahan kalau perlu. Kok lu gak ikut dah? Kita kan tim, Mai. Percaya deh, kekuatan gue bukan di lapangan, tapi gue bisa jadi otak strategi kalian. Anggap aja gue ya kayak pelatih. Bener juga. Oke, lu pimpin dari luar. Gue sama Ray yang turun ke lapangan. Cuy, lihat deh, kayak cupu-cupu tuh yang main. Iya deh, itu kok cuan-cuan banget sih playernya. Gak pernah lihat gue player kayak begini. Kalian yakin bisa menang? Tanpa strategi yang tepat, kalian hanya buang-buang waktu. Coba kamu lihat mereka, lebih kuat, lebih cepat, dan lebih terlatih. Kalian hanya bocah ketakutan. Iya benar. Gue bahkan gak jago main bola. Stop Ray, jangan dengerin dia. Ingat, yang kita pelajari kalau musuh paling berbahaya itu bukan di depan, tapi di kepala kita sendiri. Kita pernah melewati yang lebih gila dari ini, dan lu gak sendirian. Kita tim Ray. Gue di depan, lo di belakang. Gak ada kata menyerah. Siap? Siap. Waduh. Ray, fokus sama bolanya. Jangan pikirin lawan. Oper balik ke Adam. Memalukan, gini aja udah jatuh. Jangan akan orang menang. Ray, dengerin gue. Kita udah sejauh ini. Kalau lu nyerah sekarang, semua sia-sia. Lu gak harus sempurna. Lu cuma harus berani coba lagi. Bagus Ray, ayo serang lagi. Coy, lu gimana sih? Kok bisa kegocek gitu aja? Masa kita kalah? Sumpah, gua nggak bohong, dia emang jago ternyata. Kita beneran bisa. Tuh kan, gue bilang juga apa? Selama kalian percaya sama diri sendiri, kalian pasti bisa. Tahu saja kalian, mungkin kali ini kalian menang, tapi pasti kalah di tantangan lain berikutnya. Bagus, kalian berhasil melewati tantangan pertama. Tapi ingat, ini baru permulaan. Lagi pula, tantangan berikutnya akan jauh lebih sulit. Bersiaplah. Jangan bilang sekarang kita harus ikut Indonesian Idol. Bukan kocak, ini jelas-jelas panggung tari. Tantangan kedua kalian, Tari kreasi tunggal. Di sini yang diuji adalah keberanian kalian mengekspresikan diri. Nanti kalian akan bertemu orang yang akan menghadapi kalian dalam tantangan ini. Selamat berjuang. Hei kalian, orang yang kaku. Sini ikutin gerakan kita. Kalau bisa ya. Mana bisa? Itu yang cewek. Muka-mukanya kayak orang gak bisa nari. Aduh, gue gak bisa. Gue paling jago cuma goyang kepala kalau lagi denger musik di motor. Iya, gue pernah lihat. Itu bukan nari, Ray. Itu kayak ayam kenyangan. Kalau kalian mau kata
pokoknya kalian harus ikutin gerakan kita. Kalau bisa ya, langsung aja. Musik. Udah, biar gua dulu yang maju. Lu berdua nanti belakangan. Hah? Lu serius agak sih berani tampil duluan? Kenapa enggak? Daripada nunggu kalian ribut, mending gua kasih contoh. Wih, ternyata Maya ada bakat juga ya. Jangan-jangan lu sering latihan di depan kaca kamar ya? Latihan sih enggak, tapi gue sering joget pas lagi nyapu. Sama aja lah. Ya ampun, gue bisa kayak gitu. Kaki gue kaku, tangan gue kayak robot rusak. Justru itu lucu, Rai si robot dancer. Minimal kalau lo kaku, lo masih bisa goyang. Ya ampun, oke dah. Tapi jangan harap gue bisa sekeren Maya ya. Bukan, yang cewek doang yang bisa. Gimana mau lanjut? Ada, itu Karya lagi sparring silat sama Dedenit. Ini seni bela diri plus seni ekspresi, kombinasi dua budaya. Aduh, ini mah jengkok juga malu liatnya. Aduh, giliran gue ya. Bisa nggak gue bayar orang aja buat gantiin? Udah, ayo maju. Kalau jatuh, pura-pura aja itu bagian dari tarian. Ayo Rai, jangan mikir aneh-aneh. Ikutin irama pakai gaya lo sendiri. Hah? Kok mereka bisa sih ngikutin kita? Udah, nggak mood. Udah, kita pergi aja. Gue bilang apa? Selama kita berani untuk coba, kita udah menang. Kalian berhasil melewati tantangan kedua. Kalian sudah menunjukkan kekuatan ekspresi. Dan yang lebih penting, kalian melakukannya bersama. Tantangan selanjutnya adalah puzzle. Kalian harus menggabungkan potongan-potongan gambar ini menjadi suatu karya di kanvas putih ini. Widih, game kesukaan gua, puzzle pasti gampang nih. Namun, jika ada satu potongan yang tidak seharusnya di tempatnya, kalian akan dijadikan makan malam oleh para monyet-monyet di sini. Loh, kita bisa jadi makan malam monyet kalau gagal. Ya, monyet-monyet di sini sangat suka puzzle. Maka dari itu, kalau kalian salah menyusun puzzle ini, mereka akan marah. Berarti lu sama aja kayak monyet, Ray. Sama-sama suka puzzle. Silakan dimulai.